Welcome to our channel. Di tengah cuaca dan iklim yang tidak menentu ini, sebuah kabar tidak enak diembuskan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Lembaga yang mengamati gerak laju iklim dan cuaca di Indonesia ini mengabari bahwa gletser atau lapisan es di puncak pegunungan Jayawijaya Papua akan lenyap atau mencair secara menyeluruh di tahun 2025. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan pada November tahun ini dengan menyebut bahwa salju abadi di Puncak Jaya hilang lantaran disebabkan oleh pemanasan global yang semakin parah. Nah, benarkah kabar tersebut? Apa yang sebenarnya terjadi di wilayah ini? Bagaimana salju tropis terbentuk? Secara administratif, Pegunungan Jayawijaya berada di Kabupaten Jayawijaya. Kawasan pegunungan ini juga menjadi sumber tambang emas dan tembaga yang terbesar dan tertinggi di dunia dengan ketinggian 4.285 mdpl oleh Freeport. Puncak Kartens atau Puncak Jaya adalah puncak gunung idaman para pendaki gunung. Karena selain menjadi puncak tertinggi di Nusantara, juga merupakan salah satu dari 7 Summits Indonesia, istilah untuk 7 puncak tertinggi dunia yang terdapat di setiap benua atau wilayah. Menariknya, keberadaan gletser di negara tropis yang terletak di sekitar garis khatulistiwa adalah kekayaan geografi yang tidak ternilai. Berdasarkan siaran pers Universitas Penn, sebagaimana dikutip NASA, endapan glasial yang terbentuk di daerah tropis selama episode Bumi Bola Salju atau Snowball Earth Episodes sekitar 600 juta tahun yang lalu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana gletser yang meninggalkan endapan itu terbentuk. Ahli geosains Penn State percaya bahwa gletser ini hanya bisa terbentuk setelah lautan bumi sepenuhnya tertutup oleh es laut yang tebal. Gletser tropis di negara khatulistiwa lainnya seperti di sekitar pegunungan Andes, Ekuador, dan Kolombia, pegunungan Kilimanjaro yang mencakup Tanzania, Uganda, dan Kenya, serta dataran tinggi Tibet dan Himalaya di Asia Tengah dan Selatan menunjukkan kecenderungan yang sama. Sebagaimana hasil penelitian yang dipublikasikan Global and Planetary Change, semua es yang berada di daerah tropis mengalami tekanan yang sama, semakin berkurang dan menghilang. Kehilangan gletser seperti yang terjadi di Indonesia adalah bukti nyata dari dampak krisis iklim. Gletser di daerah tropis merespons krisis iklim lebih cepat dari daerah lainnya, lantaran secara geografis berada di daerah terhangat di dunia, di mana hanya dapat bertahan hidup di ketinggian tertinggi yang sangat dingin dari iklim sekitarnya. Menurut petualang dan konservasionis Australia, tim Jarvis yang melakukan ekspedisi gletser di puncak tropis dunia, ada banyak salju dan es di wilayah kutub untuk memahami skala perubahan iklim, di mana es mencair sangat cepat di sana. Namun di wilayah khatulistiwa, kita dapat melihat perubahannya dengan kontras. Ada catatan sejarah yang sangat bagus sehingga kita bisa melakukannya sebelum dan sesudah kontras terjadi, di mana salju abadi di negara tropis akan hilang seluruhnya. Menurut Jarvis, seperti dikutip dalam tulisan Aston Shingley, Indonesia has a glacier but it's about to disappear forever. Peristiwa hilangnya salju abadi di kawasan tropis sangat ideal sebagai alat untuk menyampaikan pesan tentang dampak krisis iklim kepada seluruh masyarakat. Kondisi terkini. Kabar duka disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati yang mengungkapkan salju abadi satu-satunya yang dimiliki Indonesia, yaitu gletser yang terdapat di puncak gunung Jayawijaya, diperkirakan akan menghilang. Menurut keterangan tertulisnya seperti yang dipublikasikan Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, mantan rektor UGM tersebut menyampaikan bila kondisi ini terus dibiarkan, maka kenaikan suhu di seluruh pulau utama di Indonesia dapat mencapai 4 derajat Celcius pada tahun 2100, 4 kali dibandingkan zaman pra-industri. Akibatnya puncak Jayawijaya di Papua yang pada tahun 2020 memiliki ketebalan es sebesar 31,49 meter dan di tahun 2025 mendatang bakal lenyap selamanya. Dalam sebuah berita yang dipublikasikan Republika, Dwi Korita mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan langkah mitigasi secara komprehensif dan terukur
guna menekan laju krisis iklim. Peningkatan suhu tersebut akan memicu terjadinya cuaca ekstrem dan anomali iklim yang semakin sering. Intensitasnya pun semakin kuat dengan durasi panjang. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Indonesia yang tidak hanya bersifat material seperti infrastruktur, tapi juga korban jiwa yang sulit diprediksi. Krisis iklim semakin mengkhawatirkan. Sebagai informasi, gletser yang ada di Indonesia termasuk dalam kategori gletser tropis. Gletser tropis sendiri merupakan salah satu dari segelintir fenomena alam yang tersisa di dunia. Di Indonesia, gletser tropis hanya ada satu. Ya, selain di Amerika Selatan dan Afrika, gletser Papua adalah sisa dari gletser yang telah ada selama sekitar 5.000 tahun. Seperti diketahui, penyebab utama dari menipis dan akan lenyapnya salju abadi ini adalah suhu iklim global yang semakin tidak terkendali. Kendati gletser telah mencair selama bertahun-tahun, sebagaimana dalam tulisan yang dipublikasikan Arab News, peningkatan suhu global dan berkurangnya curah hujan mempercepat penipisan gletser. Hal ini juga diperparah dengan fenomena El Nino atau fenomena yang menyebabkan air laut tropis dan suhu atmosfer menjadi lebih hangat. Wakil Direktur Riset Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Donaldi Permana mengatakan, pada masa revolusi industri tahun 1850-an, luas total gletser di Pegunungan Puncak Jaya diperkirakan sekitar 20 km persegi. Namun pada tahun 2002, tutupan es kawasan itu berkurang 2 km persegi dan 0,34 km pada Mei 2020. Ketebalan gletser telah menurun sejak tahun 2010 ketika berada di 32 meter dan menjadi 22 meter pada tahun 2016, kata Donaldi. Pada 2021, ketebalan es semakin menipis menjadi sekitar hanya 8 meter. Hilangnya puncak yang tertutup salju di Papua tidak hanya berarti hilangnya situs langka bagi Indonesia, tapi juga dapat memengaruhi fauna dan flora di wilayah tersebut. Lebih lanjut, menurut Donaldi, hal ini masih perlu dieksplorasi lebih lanjut oleh para peneliti, oleh karena dapat berpotensi menjadi kerugian budaya yang sangat besar bagi masyarakat. Secara budaya, ada suku asli di sekitar puncak Jayawijaya yang menganggap gletser sebagai situs suci. Artinya, hilangnya es akan berdampak secara kultural pada mereka, tambahnya. Bencana hidrometeorologi di Indonesia dan langkah pemerintah. Bencana hidrometeorologi di Indonesia semakin meningkat dan menjadi bencana dengan persentase terbesar, yakni 95%. Selama tahun 2021, bencana mencapai 5.402 kasus yang notabene-nya merupakan sebagai dampak krisis iklim global. Secara global, berdasarkan laporan World Meteorological Organization atau WMO tentang statistik bencana selama 50 tahun terakhir menunjukkan lebih dari 11.000 bencana terkait dengan cuaca, iklim, dan bahaya terkait air antara tahun 1970 dan 2019, hampir sama dengan satu bencana per harinya. Sementara itu ada sekitar 2 juta kematian atau 115 per hari. Jumlah bencana telah meningkat 5 kali lipat dalam 50 tahun terakhir, membuat biaya ekonomi ikut melonjak. Hal itu bahkan diprediksi bakalan terus berlanjut. Kembali ke Dwi Korah, ia dengan tegas meminta pemerintah bersama semua elemen masyarakat harus segera bekerja sama dan gotong royong dalam melakukan aksi mitigasi. Dimulai dari hal-hal seperti menghemat listrik, air, pengelolaan sampah, pengurangan energi fosil, dan menggantinya dengan kendaraan listrik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, restorasi mangrove, dan lain sebagainya. Sebelumnya di akhir Maret 2022 ini, dalam rangkaian peringatan Hari Meteorologi Dunia, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan sejumlah pesan terkait krisis iklim. Pertama, perhatikan dengan serius informasi cuaca dan perubahan iklim yang diberikan BMKG dan instansi terkait lainnya. Kemudian formulasikan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan cepat, serta siapkan penanganan yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif krisis iklim. Kedua, kader PDIP ini meminta jajarannya mengembangkan sistem peringatan dini yang handal
dengan menyediakan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara cepat dan akurat. Kemudian ia juga menekankan untuk melakukan sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan. Ya, Jokowi menginginkan jajarannya melakukan edukasi, literasi, dan advokasi berkelanjutan dengan memanfaatkan AI, big data, teknologi rekayasa, dan lain sebagainya. Terakhir, Presiden 2 periode ini meminta memperkuat kolaborasi lintas kementerian atau lembaga swasta dan berbagai elemen bangsa lainnya dalam adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim.